Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Zabulullah dari program studi Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang program atau aplikasi sederhana yang saya buat dengan bertemakan catatan belanja. Jadi, pada aplikasi ini eh, bertemakan yaitu catatan belanja hari ini yang dimana kita dapat memasukkan nama barang yang akan kita beli hari ini, contohnya, dan jumlah kuantitinya. Sebelumnya aplikasi ini dibangun menggunakan React.js. Sebelum saya masuk ke penjelasan tentang program, di sini saya akan mencoba mendemokan terlebih dahulu. Di sini saya mencoba menambahkan data dengan kuantiti berjumlah 4. Pada saat kita mengklik tambah data, maka sistem akan memproses dan memunculkan notifikasi ketika memang data tersebut telah berhasil dimasukkan ke dalam list dengan contoh seperti ini, dan bisa terlihat pada list telah bertambahnya jumlah data sesuai yang kita inputkan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya saya akan mencoba membahas terkait edit data pada aplikasi ini. Di sini untuk pengeditan data kita bisa langsung mengklik atau menekan tombol atau icon yang berlogo pensil seperti ini. Setelah kita klik, di sini kita akan memunculkan form atau form edit atau modal. Di sini kita dapat mengganti atau mengedit data tersebut dengan contoh seperti ini. Pada saat kita mengklik tombol perbarui, maka ketika barang itu atau data tersebut berhasil diupdate, maka akan langsung diberikan notifikasi berupa keterangan bahwa barang tersebut memang sudah berhasil diupdate, dan bisa kita lihat bahwa pada tabel list ini kita bisa melihat data yang sebelumnya yaitu tempe, maka berubah menjadi kerupuk seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini terdapat checkbox. Checkbox ini dimana digunakan untuk memfilter atau kita melist bahwa data tersebut dimasukkan ke dalam kategori yang sudah kita beli hari ini. Contohnya seperti ini. Jika saya klik, maka kerupuk tersebut memiliki status atau status barang yang sudah dibeli, dan terlihat ada notifikasi juga di pojok kanan atas berupa keterangan bahwa data tersebut sudah selesai dibeli atau barang tersebut sudah selesai dibeli. Dan di sini juga terdapat footer bahwa di sini terdapat keterangan ada 3 barang. Kita memiliki 3 barang, jumlah 3 barang, dan jumlah barang ada 2 yang sudah selesai kita terbeli. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya terkait hapus data atau delete data, di sini kita dapat langsung menekan tombol atau icon delete atau icon trash sampah. Di sini contohnya seperti ini. Ketika kita berhasil menghapus data tersebut, maka kita akan diberikan notifikasi juga bahwa data tersebut memang sudah berhasil dihapus dan sudah diproses oleh sistem, dan akan mengembalikan notifikasi yang seperti ini. Mungkin untuk demo aplikasi segitu saja. Untuk yang selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan ke dalam kode program. Baik, pada penjelasan kode program ini saya akan mencoba menjelaskan pada file utama atau file main.js ini. Di sini mengimpor beberapa komponen dan berupa CSS, tentunya juga library React pastinya, karena kita membangun atau mengembangkan aplikasi ini menggunakan React.js. Di sini juga mengimpor ada komponen dan CSS yang bernama index.css. Selanjutnya saya akan langsung masuk saja ke dalam file app.js ini.
Di sini saya mengimpor juga beberapa komponen yang tentunya itu memang digunakan pada pengembangan aplikasi ini. Terdapat seperti header, form, list, footer, dan yang lainnya juga. Dan terdapat package tambahan yaitu React to Hostify yang dimana package ini digunakan untuk ketika saya ingin memunculkan notifikasi terhadap pengguna seperti event-event yang terjadi atau saat contohnya pada saat penambahan data jika berhasil maka data tersebut atau jika data tersebut berhasil dimasukkan atau berhasil disimpan maka akan memunculkan notifikasi keterangan mengenai event atau hal yang terjadi tersebut. Selanjutnya di sini saya membuat const list item atau variabel yang dimana variabel tersebut berbentuk array. Di sini ada beberapa field atau beberapa properti yang dimana ada ID, name, quantity, dan checked. Untuk yang selanjutnya variabel list item ini digunakan pada useState atau state yang bernama items yang dimana state ini yaitu menampung data-data seperti data yang akan ditambahkan atau diedit seperti itu. Di sini juga terdapat useState atau state show yang dimana state show ini digunakan dalam penampilan modal pada saat pengguna akan mengklik untuk pengeditan data yang dimana ketika pengguna mengklik itu useState ini akan bernilai true. Untuk edit data di sini digunakan untuk mengirimkan data atau detail data yang dikirimkan ke dalam form atau modal edit tersebut yang nantinya untuk digunakan perubahan atau update data. Yang selanjutnya ada fungsi handle item yang dimana fungsi handle item ini digunakan untuk atau difungsikan untuk penambahan data yang nantinya akan disimpan ke dalam state item tersebut. Dan juga ketika berhasil maka kita memakai package TOAS ini untuk memberikan notifikasi terhadap user. Untuk fungsi handle item ini digunakan untuk fungsi handle edit item ini digunakan untuk pemrosesan pada saat pengguna ingin mengedit suatu data. Di sini terdapat beberapa variabel seperti ID, new items, ada item index, yang dimana fungsi-fungsi ini memiliki penggunaannya tersendiri. Seperti ID itu menampung ID dari props yang dikirim atau dari parameter yang dikirim dari form edit yang nantinya akan saya jelaskan juga seperti ini. Untuk fungsi handle delete item juga memiliki dua parameter. Di sini ada ID dan data. Sebetulnya untuk delete ini hanya membutuhkan ID saja itu sudah cukup. Cuman saya mengambil data atau membutuhkan data yang detailnya itu data nama atau data nama barang yang nanti akan ditampilkan ke dalam notifikasi seperti itu. Untuk fungsi show edit item ini digunakan untuk membuat modal tersebut bernilai true atau membuat state yang menampilkan modal tersebut bernilai true sehingga modal tersebut bisa tampil ketika pengguna mengklik tombol edit tersebut. Dan juga sebelum menampilkan modal tersebut kita akan men-set atau set data pada edit data yang dimana memiliki dua properti berupa ID dan name yang kita ambil dari variabel atau parameter item. Selanjutnya ada fungsi atau function close edit item yang dimana fungsi close edit item ini digunakan untuk menutup kembali ketika pengguna ingin membatalkan perubahan data tersebut
seperti ini, set show post dikembalikan ke dalam nilai post. Yang selanjutnya ada fungsi handle toggle item yang dimana di sini terdapat beberapa parameter ya. Yang pertama ID dan data. Untuk parameter ID ini digunakan untuk memfilter data mana yang akan di-update atau di-update sehingga data tersebut menjadi bernilai true atau cek tersebut bernilai true gitu, seperti itu. Dan di sini juga terdapat validasi sederhana. Jika data tersebut sudah dicek, maka akan memunculkan bahwa data nama barang tersebut sudah dibeli. Jika tidak, maka akan memunculkan kembali, atau jika datanya sebelumnya sudah dicek lalu pengguna uncek, maka akan terjadi memunculkan notifikasi bahwa data tersebut dipertanyakan bahwa apakah data tersebut jadi dibeli, apakah tidak, seperti itu. Selanjutnya ada handle clear item. Handle clear item ini digunakan untuk meng-clear item ketika pengguna sudah tidak membutuhkan data-data tersebut. Setelah itu fungsi tersebut atau function app ini mengembalikan atau mereturn sebuah sebuah HTML atau komponen-komponen seperti class container, yang dimana class container ini merupakan package dari React Classify tadi. Ada juga berupa header. Header ini memiliki atau mempunyai isi seperti ini, catatan belanja hari ini. Dan untuk form, di sini juga terdapat properti yang isinya yaitu function yang bernama handle add item ini. Untuk yang pertama form, saya akan coba buka dan saya coba jelaskan. Untuk form ini terdapat beberapa function yang dimana function seperti ada name, quantity, dan juga terdapat function handle submit untuk menghandle ketika pengguna menekan tombol submit atau menekan tombol tambah. Di sini pada input ini kita menampung value berupa name, dan juga ada fungsi atau properti yang bernama onChange yang untuk kita nantinya meng-set nama atau set useState yang bernama setName ini menjadi isi atau isinya itu dapat dari tag input ini, dan nantinya akan disimpan ke dalam useState ini. Dan begitu juga untuk kuantitinya. Jadi ketika handle atau submit tersebut ditekan, maka akan menjalankan kode program yang ada di dalamnya. Di sini juga terdapat validasi yang ketika dimana state atau data pada kolom name ini kosong, tidak diisi, maka kita akan memunculkan warning terhadap pengguna bahwa field tersebut memang harus diisi terlebih dahulu. Di sini juga terdapat variabel ID. Variabel ID ini digunakan untuk membuat ID unik terhadap data-data yang akan dibuat nantinya. Di sini saya menggunakan string ID, lalu ada strip ditambah fungsi .now. Jadi kita akan membuatnya secara unik ID-nya seperti itu. Lalu akan ditampung ke dalam variabel new item ini, dimana isinya itu terdapat name, quantity, check, dan ID juga, ID itu sendiri. Lalu data dari variabel ini akan dikirimkan ke dalam function atau ke dalam parameter on add item ini. Jadi dari props ini dikirimkan kembali ke halaman app.js yang sebelumnya sudah saya jelaskan, akan disimpan dan dihandle menggunakan function yang ini. Seperti itu. Selanjutnya ketika sudah selesai, maka state ini akan dikosongkan kembali, name dan quantity. Selanjutnya penjelasan mengenai
komponen list, di mana komponen list ini juga terdapat beberapa properti seperti items, on delete item, on toggle item, on clear item, dan juga on edit item. Di sini memiliki beberapa properti yang lebih dari satu tentunya. Yang pertama ada item. Ya, items ini mengacu pada function items, yang dimana function item ini yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, terdapat fungsi yang digunakan untuk mengambil data dari variabel list item ini atau state yang digunakan untuk mengambil data tersebut, yang nantinya akan dikirimkan melalui props ke dalam komponen list. Dan di sini pada komponen item list kita akan menggunakan props item ini untuk melooping data, dikarenakan jumlah data tersebut lebih dari satu tentunya, maka kita akan looping kembali komponen yang bernama item, yang di sini juga mengirimkan beberapa props seperti on delete item, on toggle item, on edit item. Dan tentunya kita akan langsung membahas komponen item ini. Oke, untuk pada komponen item ini kita gunakan props yang dikirim sebelumnya yang bernama item di sini untuk menampilkan data seperti ID item, ada status check, dan tentunya quantity dan nama dari data yang dikirimkan melalui port item tersebut. Di sini juga terdapat button dengan fungsi on click, yang dimana ketika diklik maka kita akan mengirimkan beberapa parameter seperti ID dan data item ini. Contohnya di sini kita akan kirimkan ke dalam props on delete item, dan yang nantinya akan diproses di halaman atau di file yang bernama app.js tersebut yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Selanjutnya sama juga terdapat button edit, yang dimana button edit ini digunakan juga untuk kita pada saat ingin melakukan pengeditan data yang dikirimkan melalui props yang bernama on edit item ini. Dan di sini juga sama menggunakan function on click, jadi akan berjalan ketika kita mengklik atau menekan tombol edit itu sendiri. Selanjutnya di sini terdapat footer atau komponen footer, yang dimana komponen footer ini menyimpan keterangan pada data, dan juga kita mengirimkan props atau membuat properti items yang mengambil data dari fungsi atau yang mengambil data dari state yang bernama item ini, lalu dikirimkan melalui properti item atau props item ini. Seperti ini. Di sini items ini akan digunakan sebagai validasi atau perhitungan operasi aritmatika di bawahnya seperti ini. Kita juga melakukan validasi terlebih dahulu ketika jumlah data tersebut bernilai 0 atau tidak ada data sama sekali, maka kita akan mereturn bahwa kita akan memberikan keterangan kepada pengguna bahwa data tersebut memang belum ada atau tidak memiliki daftar. Jadi kita beri peringatan atau keterangan bahwa yang menyatakan pengguna harus mengisi atau menambah data terlebih dahulu. Di sini ada variabel total item. Total item ini digunakan untuk menjumlahkan berapa data total yang ada pada state items yang tadi. Maka di sini seperti ini item.length untuk mendapatkan nilainya. Lalu nanti akan dicetak pada keterangan tag HTML ini. Dan selanjutnya sama pada check item ini kita akan memfilter dan menghitung berapa jumlah item yang sudah memiliki status check atau memiliki status check yang true gitu, seperti itu. Dan nantinya akan ditampilkan juga, jadi pengguna dapat mengetahui seperti itu bahwa kita memiliki misalnya 3 barang dan 2 barang sudah selesai terbeli, misalnya seperti itu.
Untuk selanjutnya terdapat modal yang di sini ada properti yang bernama open modal yang dimana mengarah pada atau berisi dari function show atau variable show atau state show. Jadi kita mengirimkan data bahwa jika show ini bernilai true maka kita bisa memunculkan modal form edit itu sendiri. Untuk yang selanjutnya terdapat properti data yang dimana properti data ini didapatkan dari state edit data yang sebelumnya ketika kita mengklik open modal atau kita mengklik tombol edit kita men-set data dan menyimpannya kepada state edit data yang nantinya akan dikirimkan melalui props. Yang selanjutnya untuk on update ini digunakan untuk ketika terjadi submit pada form edit dan nantinya akan dihandle menggunakan function handle item ini atau handle edit item ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir ada close. Fungsi close ini cukup sederhana, yang dimana difungsikan ketika pengguna menekan tombol close pada modal tersebut maka state show ini akan bernilai false seperti itu. Jadi akan menutup kembali modal yang telah terbuka. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan isi dari komponen yang bernama modal ini. Di sini terdapat variabel atau useState yang bernama name. Name ini digunakan untuk menampung data input yang nantinya ketika terjadi perubahan data yang sebelumnya default value ini atau bernilai atau berisi data yang memang sebelumnya dikirim, nantinya kita akan mengupdate dan menyimpannya ke dalam variabel ini. Selanjutnya pada handle submit ini menjalankan beberapa fungsi yang tentunya ada juga perkondisian atau if di dalam fungsi handle submit ini yang dimana menjaga ketika data pada name ini atau set name ini tetap sama atau tidak ada perubahan, maka kita akan memunculkan keterangan terhadap user bahwa data tersebut memang belum memiliki perubahan atau masih memiliki value yang sama dengan sebelumnya, seperti itu. Lalu kita akan menyimpan ke dalam variabel continue item ini. Continue item ini digunakan untuk menampung beberapa field input atau beberapa data baru yang nantinya akan dikirimkan ke function on update atau melalui props on update ini yang nantinya akan dihandle di dalam halaman app.js ini, seperti itu. Lalu setelah itu akan di-set kembali atau state name ini akan di-set menjadi data kosong atau data yang tidak ada nilainya, seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.